Polda Kepri bersama Divhubinter Polri dan Ministry of Public Security Republik Rakyat Cina berhasil membongkar kasus penipuan berkedok asmara atau love scamming. 88 orang tenaga kerja asing dari Cina berhasil ditangkap. Penggerebekan yang berlangsung di Komplek Kara Industrial Park, Kecamatan Batam Kota Batam, Kepulauan Riau berhasil menangkap sebanyak 88 orang tenaga kerja asing asal Cina, di mana 83 diantaranya adalah laki-laki dan 5 orang lainnya adalah perempuan. Kasus penipuan berkedok asmara atau love scamming ini melakukan pemerasan melalui jaringan komunikasi daring terhadap korbannya. Kini Polda Kepri masih terus mendalami kasus penipuan berkedok asmara atau video call seks ini. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus penipuan berkedok asmara atau love scamming ini, kita akan berbincang bersama dengan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pandra Arsyad. Selamat malam, Pak Pandra. Ya, selamat malam, Rolando. Selamat malam para pemirsa BTV dimanapun berada. Baik, Pak Pandra. Awalnya ini kita mengetahui atau diketahui adanya penipuan berkedok asmara ini seperti apa ini, Pak? Ini dari mana bisa diketahui? Apakah dari laporan dari korban atau memang pelaku ini adalah jaringan internasional yang memang sudah dicari begitu? Atau seperti apa, Pak Pandra? Ya, yang pertama-tama kita patut ya artinya untuk cegah dan tangkal bahwa di wilayah negara Republik Indonesia ini ya terutama di wilayah kami ini adalah negara di daerah Kepulauan Riau ini sangat strategis sekali untuk perlintasan ya baik barang maupun orang, ya termasuk ini menjadikan komitmen daripada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini bagaimana memerangi kejahatan transnational crime. Apalagi saat ini Indonesia tengah menjadi tuan rumah pertemuan AMMTC atau ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, di mana dalam hal ini Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo telah berkoordinasi ya dengan antar negara. Dalam hal ini memang kami mendapatkan koordinasi dari Divisi Hubungan Internasional melalui Interpol Indonesia bekerja sama dengan MPS, ya, dari People Security dari China, di mana diminta adanya informasi bahwa adanya suatu kegiatan sekelompok orang yang tentunya berada di wilayah Indonesia. Tadinya terdeteksi seperti itu, setelah itu kita lakukan koordinasi, ternyata wilayah itu adalah di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau, dan dari Divisi Hubungan Internasional bersama Polda Kepulauan Riau itu melakukan suatu penyelidikan dan diperolehlah suatu tempat yaitu di wilayah Kamo Industrial Park, dan di situ adalah sebuah bangunan yang tentunya ini adalah bangunan yang sangat tertutup dengan 4 lantai, dan setelah dipimpin oleh kegiatan tersebut dipimpin oleh Dirkrimsus Polda Kepulauan Riau, Kombes Nasriadi bersama dari Divisi Hubungan Internasional, Kabak Kejahatan Internasional, Kombes Audi Latuheru. Nah, kemudian dengan personil Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kemarin hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.15, dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian penggeledahan ditemukan sebanyak 88 warga negara asing, tenaga kerja asing yang semuanya tidak dapat berbahasa Indonesia. Pak Pandra, jadi artinya ini mendapatkan informasi begitu ya dari Kepolisian Internasional juga terkait dengan adanya kegiatan ini begitu ya. Nah, tadi Anda juga sudah sampaikan bahwa ada 88 tenaga kerja asing yang memang terlibat di sini dan memang sudah ditangkap. Kalau dari Anda sendiri, seperti apa ini Pak modus penipuan berkedok asmara ini? Ya, ini yang kami kemarin ini sudah kemarin pengungkapan, dan tadi sore ya hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bersama Wakapolda Kepulauan Riau, kemudian juga dari SES NCB Interpol, Brigjen Amur Chandra ya. Kemudian kita juga dijelaskan di situ bahwa pengungkapan ini yaitu kasus kejahatan love scam. Love scammer ini adalah bagaimana
para warga negara asing, terutama tenaga kerja asing dari Tiongkok ini, mereka berperan. Jadi dari 88 itu ada 5 orang wanita. Jadi 88 5 orang wanita dan 83 itu pria. Dia itu bekerja sama dengan modus untuk mengelabui korbannya dengan cara adanya suatu link pertemanan melalui sosial media. Kemudian begitu dibuka link tersebut, orang itu sudah membuka dan terjadilah suatu pemerasan. Nah, aksi pemerasan itu banyak diderita ataupun dialami oleh korban yang banyak dari negara RRT tersebut atau dari negara Cina. Itu yang diminta oleh dari kepolisian RRT, minta kepada pihak Indonesia khususnya dari Interpol atau Divisi Hubungan Internasional, dan kami berhasil mengungkap itu, dan kita temukan lebih dari 900 handphone dan juga 30 komputer yang digunakan untuk melakukan pemerasan, dan ada yang berperan sebagai berperan untuk memancing ya untuk korban-korbannya, dan kebanyakan korbannya dari wilayah RRT tersebut atau di wilayah Cina. Tapi apakah ada korban dari Indonesia, Pak? Atau hanya dari RRT saja? Sampai sejauh ini kepolisian RRT atau dari NPS itu sedang melakukan pendalaman terhadap ke-88 pelaku ya warga negara asing khusus dari RRT tersebut. Ini sedang didalami. Tapi sampai sejauh ini adalah masih warga atau masih warga negara di Tiongkok. Dari warga negara Tiongkok begitu, Pak. Baik. Nah, ya, namun apabila ditemukan di suatu nantinya apabila ditemukan nantinya adalah korban dari warga negara Indonesia yang tentunya menjadi korban, ya tidak tertutup kemungkinan akan disidik melalui hukum Indonesia. Baik. Nah ini Pak, itu dia. Ini kan pelakunya adalah warga Tiongkok. Korbannya juga kebanyakan adalah atau memang sasarannya adalah warga Tiongkok. Nah, tapi kenapa mereka memilih Indonesia menjadi tempat penipuan, tempat kasus ini begitu, Pak? Kenapa memilih Indonesia? Ada apa gitu dengan cyber kita sehingga mereka memilih Indonesia, Pak? Ya, ini yang saya katakan tadi, memang karena di Indonesia sangat strategis sekali, baik itu pelintasan barang, pelintasan orang, kemudian juga apabila nanti dia akan escape, akan mudah untuk menyeberang ke negara tetangga. Itu yang sampai sejauh ini kami mendapatkan suatu gambaran seperti itu. Sangat mudahnya ya di Kepulauan Riau ini, karena memang strategis sekali, apalagi kami ini berbatasan dengan negara tetangga. Itulah pertimbangan yang kami dapatkan secara umum untuk sementara seperti itu, dari mereka untuk bisa melakukan suatu aksinya. Dan ini mereka dalam aktivitas ini tentunya sudah banyak merugikan. Pemerasan itu tidak sedikit yang dialami oleh korban-korban yang tentunya mengadu ya, lebih dari 10.000 yuan, artinya hampir puluhan miliar, yang tentunya ini menjadi keresahan. Ya, ini dari semua kalangan yang menjadikan korban ya, baik dari semua kalangan lah intinya, ya, yang dijadikan korban dari para pelaku ini. Baik, begitu. Pak Pandra, ini kan kita ketahui bahwa kejadiannya atau eksekusi yang dilakukan di Indonesia, apakah dari para pelaku yang sudah ditahan sejauh ini oleh pihak kepolisian, apakah ada orang Indonesia sendiri yang mungkin ya memfasilitasi atau menyediakan tempat di Indonesia sehingga terlibat terkait dengan kasus ini? Seperti apa, Pak? Ya, ini yang kami katakan bahwa kami melakukan suatu kegiatan joint operation atau joint investigation. Semua kemungkinan itu akan kami dalami. Karena dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu haruslah komprehensif. Dari hulu ke hilir, dari informasi yang ada kami lakukan pendalaman. Karena menyangkut warga negara asing dan memang ini tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali, apalagi berbahasa Inggris, tentunya kami harus melalui dari pihak Interpol ataupun dari Divisi Hubungan Internasional atau Divhubinter Polri bersama dari Kedutaan RRT yang ada di Jakarta. Itu yang sedang kami lakukan dan proses ini tengah berjalan. Dan tentunya ini kita harapkan nantinya akan ada suatu kesimpulan dan nantinya bisa kita lakukan analisa dan evaluasi untuk kedepannya agar warga masyarakat bisa terutama harus waspada ya terhadap love scamming atau romance scam seperti korban-korban yang sekarang ini tengah kami tangani bersama dari Divhubinter dari Indonesia dan juga dari MPS dari Kepolisian China. Baik, terima kasih Pak Pandra, dan kita berharap bahwa kasus ini bisa segera tuntas agar juga tidak bisa menyebar ke korban-korban lainnya, terutama dari Indonesia sendiri. Terima kasih Pak Pandra, Kabid Humas Polda Kepri sudah bergabung bersama dengan kami. Salam sehat dan selamat malam, Pak.